boro-boro menulis lagu gitu, kayak pengen ya udah pengen diem aja, pengen bengong aja, itu juga ada sih fase-fase itu. Ya, aku tentu menyampaikan mungkin ke anakku juga kayak gitu ya, bahwa a girl one day will break your heart gitu kurang lebih. Jadi apapun yang kita mau sampein, bentuknya apapun itu, genre-nya apapun itu, pasti ada pendengarnya gitu. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Ivy Alisa. Ivy Alisa. Aku ini akan menjadi sebuah percakapan yang sangat menarik bagi teman-teman semua, bagi saya juga, ya kan? Apalagi menyangkut karya terbaru dari Ivy Alisa yang berjudul Menata. Ada 8 lagu ya? 8 lagu. Life After Breakup. Oh my God. Mulai dari mana ini? Oke, Ivy, sebelumnya selamat datang dulu ya di YouTube channel ini. Aku senang banget, super duper happy ada kamu di sini. So much yang aku pengen tanya ke kamu, termasuk selain album kamu yang pasti keren banget. Kalian kalau belum denger wajib sekarang juga dengerin ya. Ke-8 lagunya itu menceritakan perjalanan dari Life After Breakup itu ya kurang lebih ya, ada tiga stage. 3 fase ya, fase jatuh cinta, fase broken heart, sama fase penerimaan atau acceptance. Saya yakin kalian semua ada yang lagi merinding sekarang ya, karena merasa relate. Jadi langsung ke Spotify. Kita bakal deep dive lebih dalam sih tentang itu ya. Maksudku ini tentu bukan sebuah karya musik lagu aja ya. But I think ini lebih dari itu sih. Ini adalah sebuah perjalanan ya kan, di mana Ivy bercerita dan juga mengajak teman-teman yang lain juga. Kamu sempat ada acara apa sih waktu itu yang kayak apa sih? Menata diri, menata hati. Jadi emang pengennya album ini tuh pengen selain relate sama kehidupan orang-orang, juga benar-benar pengen mengajak teman-teman yang lagi melewati fase-fase berat dalam hidupnya atau fase life after breakup itu bareng-bareng. Makanya kemarin aku sempat ngadain showcase, tapi selain itu juga ada kayak journaling session, lebih kayak mengenal diri sendiri lagi. Terus kayak kemarin ada cerita one-on-one juga sama teman-teman. Jadi tuh ngerasanya pengen ngerangkul sama-sama gitu. Kamu kok keren banget. Lewat kepikiran aja ini. Gitu loh. Bikin album. Orang mah sekarang bikin single sudah gitu. Kamu enggak, kamu album 8 lagu yang digarap dengan sangat serius oleh Ari ya? Iya, Ari Rinaldi. Terus kamu ada acara gitunya, ada kayak itu benar-benar itu sebuah momentum yang dahsyat buat kamu ya. Kamu bahkan sempat nulis di salah satu postingan kamu kayak kayak menemukan diri kamu yang selama ini kamu mungkin nggak, apa sih bahasanya ya? Iya, kadang kamu kayak discover yourself gitu loh. Iya, lumayan self discovery journey ada di perjalanan membuat album ini sih. Karena sebelumnya mungkin aku in a relationship lumayan lama kan, 6 tahun. Nah, kita sekarang ngomongin background. Oke. Ini buat aku tanya, ada apa sih gitu. Coba Ivy tolong dijelaskan ya background dari album Menata ini. Album Menata, sebenarnya kalau garis besarnya perjalanan itu tadi fase-fase in a relationship seseorang, tapi yang aku sadarin tentang self discovery journey ini adalah aku kan in a relationship itu 6 tahun kan, hampir 7 tahun lah gitu. Jadi that's a long time. Ya, belajar banyak banget dari situ. Jadi ketika aku udah ini selesai ya hubungannya gitu. Jadi banyak belajar justru setelah momen breakup itu gitu. Jadi ya pas ini relationship pastinya banyak belajar juga, tapi di momen putus itu aku juga akhirnya menemukan lagi kayak, oh ini diri aku yang selama ini tuh pasti kan selalu join force sama pasangan kita gitu. Terus sekarang ketika di fase ini benar-benar mau menemukan Ivy tuh sebenarnya di fase ini tuh gimana ya gitu. Jadi aku banyak mencari jati diri lagi gitu, kayak yang tadinya aku nggak pernah explore jadi explore gitu. Jadi kamu bisa dibilang belajar banyak hal baru dari semua proses ini ya. Betul. Sampai akhirnya lagu terakhir ya si Terima Kasih itu adalah fase terakhir. Iya. Emang, sorry kalau boleh nanya nih, emang kapan sih the break up-nya itself gitu?
Last year 2024 sih sebenarnya. Jadi ya antara 2024 sampai 2025 banyak nulis, produksi album, sambil belajar juga gitu. Jadi aku pengen bener-bener di whole story album 8 lagu ini memang kayak perjalanan apa ya? Mungkin kayak misalkan kita bikin drama musikal gitu, pasti kan dinamikanya kita pikirin tuh dari awal, mungkin kayak itu makanya fase berbunga-bunga dulu, terus di tengah-tengah pasti ada breakup moment, sedih dan lain-lain, terus terakhir baru aku pengen terakhir tuh fase yang bener-bener acceptance kalau ini oke, ini udah berakhir ya gitu, tanpa harus menyalahkan hubungan yang lalu juga gitu. Jadi emang kayak udah life goes on, kita berpisah, kita sendiri-sendiri, tapi kayak terima kasih ya for the journey gitu, lebih kayak gitu. Sesulit apa, Evi? Perjalanan itu sampai kamu akhirnya menuangkannya ke dalam sebuah karya gitu. Kalau orang mungkin ya kayak boro-boro berkarya gitu, penting gak sih? Aku juga ada fase itu sih pasti yang kayak sedih terus kayak boro-boro menulis lagu gitu, kayak pengen ya udah pengen diem aja, pengen bengong aja, itu juga ada sih fase-fase itu. Tapi lama-lama mungkin kayak ngapain ya berlarut-larut juga gitu. Jadi ya apa yang aku bisa lakukan salah satunya adalah aku mulai nulis waktu itu. Tapi nggak langsung nulis lagu, nulis di notebook dulu. Ada beberapa penggalan lirik lah, salah satunya lagu yang judulnya Berhenti. Waktu itu benar-benar ada liriknya 30 hari berlalu belum sempat ku hapuskan memoriku. Jadi kayak itu benar-benar fresh from the oven lah gitu nulisnya, kayak aku pengen tulis sesuatu yang jujur dari hati untuk di notebook aku tanpa aku bermaksud mau rilis atau enggak ya gitu. Pokoknya nulis aja. Nulis dulu. Kayak journaling basically ya. Iya, memang aku journaling. So basically album Menata ini catatan-catatan kamu gitu kurang lebih. Iya, makanya kayak aku emang deket banget sama journaling sehari-hari, dan journal itu dari jurnal catatan-catatan itu aku baru lihat mana ya yang sekiranya masuk nih buat bisa aku tulis di album gitu. Jadi berangkat dari jurnal pribadi aja sih sebenarnya. Berarti aku bisa ngebayangin betapa album Menata ini penting buat kamu ya. Iya. Karena rasanya pasti sangat personal. Dan aku yakin setelah kamu keluarin, kamu publish, kamu ketemu orang-orang, dan banyak juga pasti yang entah nge-DM kamu atau ngomong ke kamu langsung kayak, Ivy, kok nih gue banget gitu? Ada nggak? Iya, banyak. Makanya itu salah satunya kemarin kenapa aku bikin acara Menata Diri dan Hati itu. Karena terlalu banyak orang yang DM ke aku, tapi aku bingung harus ngapain. Karena itu kan bukan bidang ekspertis aku ya, untuk kayak, bukan kayak psikolog dan lain-lain. Makanya kemarin aku akhirnya bikin acara yang bareng emang ekspertisnya juga. Oh, wow. Kemarin banyak yang DM kayak lagu Tak Istimewa menemani faseku putus nih, waktu itu lagu terakhir yang aku play sebelum putus. Terus kayak tapi terima kasih aku sekarang sudah ada di fase menata gitu. Jadi kayak ya nggak nyangka sih bisa resonate ke banyak cerita orang gitu. Jangankan ke yang pada belum nikah ya, aku aja udah tua begini udah punya anak, mendengarkan karya kamu itu, lirik-lirik kamu tuh buat aku impact-nya besar loh. Maksudnya aku tentu menyampaikan mungkin ke anakku juga kayak gitu ya. Bahwa kalau aku sih bilangnya ke anakku cowok ya. A girl one day will break your heart gitu kurang lebih. Iya gak sih? Maksudnya tapi setiap manusia kayaknya pernah mengalami masa heartbreak gitu. Dan ini album ini tentunya menjadi semacam apa sebutannya ya? Obat healing. Bisa jadi ya. Ya pasti kalau kalian denger lirik-lirik itu bakal kayak aduh nih berasa gitu loh. Selain musiknya yang juga enak bikin adem, lirik-liriknya itu loh guys. Kalau aku mungkin lebih ininya apa ya? Lebih kayak journey gitu. Journey. Iya, journey. Jadi ya udah aku sadar pasti kan aku akan punya album-album selanjutnya. Cuman ya pasti once aku inget aku pernah bikin ini nih gitu. Jadi itu yang pengen aku tekankan. Gitu. Let's talk about journey ya. Ivy Alisa dulu pernah di Idola Cilik. Iya. Terus pernah tergabung ditulis sebagai Ivy Bling. Terus kamu keluarin pertama itu kalau nggak salah gitar bukan sih? Gitar 2017. Itu pertama kali. Itu pertama. Bersama Gerald semua. Nah, berarti bisa dibilang Gesit itu ada dalam perjalanan awal aku solo musik kamu solo karir. Dan sejak itu pula karya-karya kamu istilahnya berkolaborasi ya. Berarti maksudnya dengan seorang Gesit itu juga music partner gitu loh, berkolaborasi. Iya. Dia album produser aku, album pertama sih, album Rita Lara.
Nah, itu dia, Pelita Lara, ya kan? I mean, pasti dalam perjalanan musik kamu dan kreatif kamu juga impact-nya seseorang gitu yang segitu dekat sama kita tuh pasti besar banget. Iya. So, bisa dibilang album Menata ini kamu ngerjain bener-bener sendiri gitu. Maksudnya ya dengan Ariana aja maksudnya. Sebenarnya waktu itu peralihannya tuh emang ada waktu Semesta Menari. Itu pertama kali aku kerjain sama Kang Ari. Jadi pertama kali Pelita Lara udah selesai nih. Terus kita punya album kolaborasi juga. Aku, Geraldine Semua Orang, Sri Hanunaga sama Hi-Fi. Ya. Nah itu setelah album itu aku baru memutuskan oke, sekarang saatnya Ivy produksi album kedua nih. Nah aku tuh emang udah punya beberapa lagu yang ini mau rilis, udah ada beberapa walaupun belum full. Nah dari bunyi-bunyiannya aku dari awal udah ini Ari Renaldi deh gitu. Jadi udah kebetulan memang dari awal ngerjain album kedua memang semuanya aku minta Kang Ari ini semua lagunya ya gitu. Jadi memang udah, maksudnya memang udah switch secara musiknya, aku pengen punya visi yang lain gitu. Iya. Tapi kalau aku boleh bertanya nih, berat nggak sih maksudnya yang selama ini punya music partner gitu, yang mana selalu mungkin ada sentuhan-sentuhan dia gitu. Kemudian ya udah, ini baru lagi nih, halaman baru. It's not a bad thing juga sih sebenarnya, karena jadi bisa belajar banyak hal kan. Kayak dulu misalkan approach-nya waktu album 1 kayak gini, album kedua kerja sama Kang Ari, approach-nya beda lagi tuh caranya gitu. Jadi lebih kayak menyesuaikan sama produsernya juga, dan sebaliknya juga produsernya pasti menyesuaikan aku sebagai artisnya. Jadi udah kita sama-sama diskusi dan menyenangkan. Dua-duanya maksudnya perjalanannya beda-beda lah. Iya, menyenangkan. Oke. Dan menyenangkan sih itu kata yang tepat ya, karena definitely sangat terdengar ketika kita mendengarkan si album ini ya. Dari awal lagu pertama itu ya apa? Semesta Menari. Ya, itu tuh terasa guys menyenangkannya ya. Bunyi-bunyiannya, instrumentasi yang dipilih, juga genre musik. Kamu obviously punya banyak influence di musik jazz. Oh ya? Iya kan, kita pertama kali berinteraksi secara musik di The Jazz Music School, nggak sih? Oh my god, udah lama banget. Udah lama banget di The Jazz Music School. Jadi kamu udah cukup akrab gitu ya. Apalagi dia ya di UPH juga dulu zaman kamu kuliah kan juga banyak lingkungannya jazz gitu kan. Sehingga di album Menata ini ada beberapa lagu yang sentuhan jazznya tuh cukup kental ya, dari rhythm Brazilian bossa nova. Iya kan, ada solo saxophone, ada solo flute di sana yang mana soundnya memang jazz banget. Itu apakah itu sesuatu yang kamu sebagai artisnya inginkan, atau itu pengaruh besar dari Kang Ari? Kita diskusi sih kebanyakan. Ngobrol banget ya. Pokoknya waktu itu Roda-Roda kan yang lumayan influence sambanya kuat banget gitu. Terus akhirnya apa ya musik-musik di samba yang kira-kira kita mau masukin nih. Karena aku dari awal bilang Kang Ari kayak ini nggak mau yang terlalu kental banget. Kayak pokoknya kita sebenarnya kayak musiknya Ivy tapi influence-nya kemana-mana nggak apa-apa deh gitu. Jadi ya kita banyak terinspirasi aja. Waktu itu Roda-Roda jadi kayak mau nggak solo flute, boleh nih gitu. Terus kayak apalagi ya Kang, perkusi kali ya, boleh tuh gitu. Jadi kita banyak diskusi soal kayak instrumennya mau apa aja gitu. Seru banget ya. Tapi kalau Ivy sendiri ya, influence Ivy dalam musik itu ada siapa? Maksudnya dari artis luar negeri atau dari dalam negeri, siapa sih yang kamu dengerin dan kamu merasa ini punya banyak influence nih di musik kamu? Wah banyak banget sih. Tapi kalau di luar pasti musik-musik jadul sih. Kang Ari kadang kamu senengnya musik jadul? Suka banget. Sampai Kang Ari kadang kalau aku kasih influence, Kang yang kayak gini loh ritmenya kayak Ivy kamu kayaknya salah tahun lahir. Salah tahun lahir. Ya. Influence-nya tahu-tahu kayak tua banget katanya. Tahu-tahuan aja katanya. Oke. Iya, cuman kalau Indo yang aku look up banget itu ada Mas Yovie Widianto, Mas Topati, Indra Lesmana. Oke. Ya mereka juga jazz banget sebetulnya ya. Iya sih, dari segi komposisi aku suka. Tapi menariknya nama-nama yang kamu sebut itu ada kemiripan sama kamu karena mereka tuh orang-orang yang menurut aku ya, mereka backgroundnya jazz, tapi kemudian bisa ke pop ya. Ke pop tanpa harus menghilangkan jati dirinya. Nah, itu goal aku juga. Itu goal kamu dan itu terdengar loh. Beneran. Maksudnya yang aku senang juga gitu ya. Ivy tuh buat aku nih, ini pendapat aku aja subjektif ya. I feel like Ivy tuh sangat dewasa dalam bermusiknya.
Karena aku ngerasa kayak Ivy kalau mau bikin sesuatu yang istilahnya kompleks gitu, iya kan? Yang mana kalau biasanya kalau musisi yang punya ego tuh wah gini. Tapi Ivy enggak, Ivy membuat ini kalau buat aku membuat musik itu sesuai dengan cerita yang ingin kamu sampaikan gitu. Iya. Nggak usah berlebihan. Tapi pola pikir kamu gimana sih, Ivy? Maksudnya kamu banyak bergelut di dunia jazz juga, kamu kemarin kolaborasi sama Aga juga gitu, seorang pianis yang agak-agak jazz banget, bukan Aga sih, ya kan? Tapi kamu di si album ini justru kamu jazz tapi bisa men-translate ke dunia pop yang enak banget gitu. Kayaknya memang tergantung kebutuhan lagunya ya gitu. Kembali ke kebutuhan lagunya, itu dia. Jadi aku ngerasanya waktu album yang kita kolaborasi tuh yang bermain rintik di musim hujan itu kan influence jazznya kuat juga mungkin karena ada Sri Anugrah, ada Gerald juga gitu. Jadi aku ngerasanya kayak oke, di bagian ini mungkin di lagu-lagu tertentu cocok nih jazznya mungkin lebih kental gitu karena kan ada mereka juga gitu. Tapi once ini ngomongin album aku, kayaknya dari lagu-lagunya agak nggak cocok juga ya kalau terlalu keriting-keriting lah ibaratnya gitu. Jadinya bener-bener cari formula tepatnya tuh lumayan tricky juga, kayak nggak pengen terlalu kompleks tapi juga nggak pengen yang biasa aja, gimana ya gitu. Jadi lumayan banyak diskusi bolak-baliknya lah di studio. Yang pasti nih menurut aku suka banget sih albumnya. Aku pasti bakal dengerin, seperti kalian juga harus dengerin album Menata ya, sangat enak. Sekarang aku mau masuk ke lirik. Nah, tadi kita ngomongin musik guys, ya kan, genre musik, ya kan, instrumentasi di situ. Sekarang kita masuk ke lirik. Kamu, aku lihat dalam mempromosikan karya ini atau membawakan karya inilah kurang lebih, itu membawa tema life after breakup. Itu merupakan tema yang besar ya dalam karya ini. Kalau untuk penulisan lirik-liriknya, kan tadi kamu bilang ada lagu-lagu yang memang sebelumnya udah ditulis. Gimana kamu merangkum atau meramu ke-8 lagu ini menjadi sebuah cerita yang kamu tadi bilang 3 stage? Oke, ini sebenarnya agak unik karena fun fact-nya adalah Menata itu adalah lagu yang cukup awal-awal aku ciptakan gitu. Jadi tadinya itu bahkan belum putus dan belum ada lah breakup itu. Jadi aku memang pengen album kedua namanya Manusia, pasti kita pengen menata lembaran baru lagi. Kayaknya garis besarnya waktu itu pengennya tentang itu albumnya. Jadi kayak apapun stage yang kita lakukan, kita pasti punya fase sedih atau terpuruk dalam hidup, kayak mari kita menata lagi. Ini tentang kehidupan sebenarnya. Nah, terus along the way tiba-tiba kayak aku sendiri experience hal breakup itu, makanya kayak lama-lama kok agak melipir ke arahnya yang berbeda nih menatanya. Jadi benar-benar menata hati karena setelah hubungan yang sudah selesai gitu. Itu aneh ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, tapi ya udah, jadi perjalanannya itu menata lumayan awal-awal tuh, baru disusul lagu-lagu lain, baru ketika aku lihat dinamikanya oke, kayaknya bisa nih kayak dibagi berapa stage itu baru. Emang pengen tahu deh, menurut pengalaman Ivy Alisa ya, gimana sih caranya ya seseorang bisa bangkit dari sebuah breakup yang cukup devastating dalam hidupnya gitu? Kayaknya pengalaman orang-orang pasti beda-beda ya. Aku kalau ngelihat komen di TikTok apalagi gila banget, di TikTok, di Instagram dengan ceritanya masing-masing yang kayak aku baru selesai dari hubungan 12 tahun, 10 tahun, aku sampai kadang temennya ada lagi kayak, "Kak, itu KPR rumah juga udah mau selesai," katanya gitu. Kadang lucu-lucu banget baca-bacainnya gitu. Tapi ya good to know untuk semua orang punya fasenya yang berbeda-beda dan rasanya tuh jadi kayak nggak sendirian gitu. Itu yang membuat mungkin ada semangat lain juga selain memang kayak nulis albumnya. Ketika album itu rilis ternyata berimpact untuk banyak orang dan rasanya aku pun gak sendirian gitu. Oh iya. Karena saat kamu bercerita, orang menanggapi dengan cerita mereka dan akhirnya jadi semacam saling menguatkan. Iya, jadi kayak gitu rasanya. Tapi coba deh jelasin dong ke kita, apa sih 3 stages itu? Stages dalam relationship itu? Iya. Ya pasti kita kalau maksudnya fase awal kita mengenal orang pasti kan kita seneng banget tuh, berbunga-bunga, semuanya
terasa indah gitu. Jadi ya itu fase jatuh cintanya lah, ada Semesta Menari, terus Roda-Roda juga vibe-nya juga ceria. Terus kalau Bersemi tuh sebenarnya tentang mencoba kesempatan kedua. Kalau ini sih sebenarnya inspirasinya dari sekeliling aku yang pada saat itu mencoba kesempatan kedua. Jadi coba deh kita coba, pokoknya tapi vibe-nya masih happy. Terus ada lagi masuk stage yang agak gloomy-nya nih, ada Dalam Gurauan. Ini sebenarnya tentang friendship breakups yang juga nggak enak ternyata ya. Katanya friendship breakups itu melebihi sakit hati. Friendship breakup. Iya. Apa sih friendship breakup? Patah hati tapi karena sahabat. Gitu. Jadi kita putus sama sahabat. Itu lebih nggak enak sih rasanya, bener. Itu ada di dalam lagu Dalam Gurauan gitu. Kayak kita sehari-hari dalam gurauan kita, canda tawa kita sehari-hari tersimpan janji-janji yang ternyata kok nggak ditepatin juga ya, tentang kayak gitulah. Terus masuk lagi ke Berhenti. Kalau Berhenti tentang relationship yang udah nggak bisa dilanjutin lagi nih gitu. Berhenti dan udah melepas semuanya. Nah, habis itu lanjut ke Tak Istimewa. Kalau Tak Istimewa tentang berpisah secara dewasa lah. Kayak nanti kalaupun kita berpisah, mungkin jalannya nggak akan sama, tapi ya kita jangan nggak saling mengenal lagi ya. Pokoknya kayak ya udah aja gitu. Baru deh, habis itu fase penerimaannya adalah mencoba menata hidup kembali setelah semuanya selesai. Baru terakhir kayak thank you for the journey, terima kasih gitu penutup. Apa ya. Oke, Evi, sebelum kita lanjutin ngobrolnya, kita ngejam dulu salah satu lagu aja ya. Kita mulai dengan Menata kali ya. Ini mau full song apa gimana? Apa dikit aja. Dikit, Mungkin bait 1 sampai rest 1 kali. Boleh. Oke. Sepakat kita akhiri semua, perjalanan panjang berakhir tak satu tuju, bertahan dengan berbagai cara. Namun sepertinya sekarang ku akan menata ulang kisah ini, bila itu yang baik untuk kita. Menata ulang kisah ini, semoga yang terbaik untuk kita. Wow. Iya, aku beneran kayak lagi nonton film tuh gak sih? Ini mesti jadi film, Evi. Serius? Ini mesti kalau kamu one day showcase, tolong deh bikin semacam mini adegan gitu. aku gak tahu ini ada visualnya gitu ya. Entah itu beneran adegan dialog atau sekedar gambar komik, pokoknya ada visualnya. Iya gitu. Oke, menarik. Evi, dari 8 lagu nih, ya kan? Mana yang paling challenging buat kamu? In terms of nyanyiin ataupun menulis ataupun arranging dan producing? Apa ya? Kalau producing mungkin Bersemi. Yang Bersemi. Bersemi. Karena itu kan aku inspirasinya Motown, musik-musik Motown kan. Jadinya pengen approach soundnya tuh yang agak vintage, tapi ya kita nge-take di tahun 2024 gitu. Gimana ya cara ngakalinnya secara sound gitu. Jadi kemarin banyak eksperimen lah. Kayak bassnya tuh kita kasih sponge supaya bunyinya lebih vintage gitu. Terus kick drumnya Kang Ari juga pakai yang jadul banget. Terus Kang Ari bilang kayak, Ivi ini nggak apa-apa, ini soalnya nggak pernah dipakai di mana-mana. Iya nggak apa-apa Kang, kayak yang penting bunyinya kita bisa achieve apa yang kita mau gitu. Jadi banyak eksperimen itunya tuh yang seru tuh di lagu Bersemi. Tapi kalau secara nyanyi, mana yang paling challenging ya? Terima kasih lumayan sih, karena range-nya jauh-jauh tuh. Ada rendah-rendah banget, tingginya tinggi banget. Ini yang saya menarik guys, dari seorang Evi. Evi itu berkarya berkarya di album ini ya, bukan sebagai penyanyi doang, ya nggak sih? Ini makanya saya bilang, Evi itu adalah sosok penyanyi masa kini, sosok model penyanyi masa kini ya. Nulis lagu sendiri, ya kan? Productionnya sangat amat terlibat di dalamnya. Maksudnya, mungkin kalau banyak penyanyi yang
ya gue kagak tahu, pokoknya nyanyi aja, datang ke studio nyanyi pulang gitu. Tapi Ivy dalam hal ini benar-benar ya proses kreatifnya semua. Ya aku ngisi piano juga sih. Ngisi piano juga bahkan di dalam situ gitu loh. Bahkan sampai soundbass dia tahu diganjel-ganjel segala macam tuh. Proses kreatif yang menurut aku sangat-sangat penting. Kalau dalam bekerja sama dengan Kang Ari ya. Yeah. Tentu kan di sini kamu Kang Ari berarti secara kreatif tuh berkolaborasi gitu. Ada ketidaksetujuan nggak dalam prosesnya nih? Debat-debat kecil ada sih. Contoh. Di dalam studio waktu itu sih ada beberapa lagu yang akhirnya kita nggak masukin ke sini. Waktu itu nggak jadi kan. Oh gitu? Iya, menurut Kang Ari kayak, Vi kayaknya nggak di album ini deh. Itu setelah aku pikir-pikir, iya juga sih gitu. Kalau aku maksain lagu itu kayak mirip misalkan sama Tak Istimewa gitu. Jadi kayak fungsinya tuh udah ada lah masing-masing kan di album ini. Makanya ini kayaknya mungkin untuk album selanjutnya kita lumayan banyak berdebatnya soal itu sih, pemilihan song list. Karena kita workshop lagunya sebenarnya banyak sih, ada mungkin sekitar 3 atau 4 lagi, tapi belum jadi dimasukin. Mungkin next album kali ya, ada tabungannya berarti. Iya ya, tabungannya, dan itu lagu kamu semua? Iya, lagu aku semua. Idih, keren banget guys ya. Aduh, saya nggak akan pernah capek-capek ngingetin kalian semua. Bukan berarti kita nggak boleh kolaborasi sama penulis lagu, nggak, tapi kalau kita sebagai penyanyi bisa independen, bisa mandiri, nggak tergantung sama siapa. Maksudnya Ivy sekarang kalau berkarya, dia nggak harus nungguin di telepon. Ivy aku punya lagu, nggak perlu. Dia punya cerita, punya ide, punya kreativitas, langsung dituangkan. Ya nggak sih? Udah aja kolaborasi teman-teman yang lain untuk berkolaborasi gitu loh. Betul. Dan menurut aku itu keren. Aku mau ngomongin tentang ini, Ivy. Proses menulis. Apa kamu dari dulu memang selalu menulis? Atau gimana sih? Maksudnya, apakah being a songwriter tuh has always been you gitu selama ini, atau sesuatu yang baru muncul akhir-akhir ini aja? Aku itu pertama kali menulis lagu itu 2000 berapa ya? Kayaknya masih zaman Blink deh waktu itu. Gitu. Jadi waktu itu kepepet banget. Waktu itu kita lagi main sinetron gitu. Terus dibutuhkan kayak 2 lagu urgent untuk ditayangkan di sinetron itu, dan di antara kita yang main musik kan aku kan. Jadi semua orang kayak Ivy aja, kayak hah nggak bisa kayak. Terus manajer aku bilang kayak Ivy dicoba dulu deh, nggak ada salahnya jelek atau bagus, pakai dicoba dulu gitu. Nah, habis itu aku menulis 2 lagu, judulnya Andaikan dan Blinkin. Langsung 2 lagu waktu itu ya? Iya, terus akhirnya udah nggak tahu deh gitu. Terus tiba-tiba dua-duanya oke, approve ya gitu. Nah ternyata pas ditayangin tuh ada rasa kayak, oh ternyata menyenangkan ya, kayak mendengar lagu yang tadinya from scratch, kita dari nol bikin, tiba-tiba ditayangkan di TV dan orang nonton, kayak menyenangkan, sesimpel itu awalnya. Menyenangkan, oke. Udah, terus lama-lama kayaknya mulai tumbuh kepercayaan diri untuk nulis lagu gitu. Iya, tapi kalau waktu itu nggak ada kebutuhan atau kamu nggak didorong, jangan-jangan kamu mungkin nggak tahu ya bahwa kamu ternyata punya kemampuan itu ya. Gitu. Berarti pelajarannya teman-teman harus coba. Betul. Karena kalau kalian nggak coba, kalian nggak tahu loh. Iya. Kalian bisa nulis lagu apa nggak? Ya lihat aja nih Ivy yang sekarang udah berapa album berarti yang kamu keluarin? Nah, sebelum ini kan Pelita Lara. Pelita Lara album kolaborasi sama ini. Sama ini, wow. Itu journey-nya nggak sampai situ doang tuh. Itu kan masih era Blink kan. Betul. Nah, yang Another Discovery Journey ini genrenya mau yang kayak gimana? Itu tuh pas solo karir sih. Pas gitar tuh. Gitar. Dan nah gitar udah nih selesai kan. Oke, kesananya gimana ya? Nah itu lama sih mencari genre yang pas untuk vokal aku, dan aku bikin lagunya sendiri itu lumayan challenging. Iya. Jadi kalau aku dengar cerita kamu nih barusan ya, aku menangkapnya cara kamu menavigasi dunia musik atau industri musik itu bahan bakarnya itu karya. Betul. Yang bikin kamu maju terus tuh keinginan kamu untuk berkarya. Kayak motivasi kamu yang aku tangkap nih, kamu bukan karena biar jualannya atau karena komersilnya atau apa, tapi you wanna say something. Iya, dan aku percaya memang selalu ada pendengarnya gitu. Jadi apapun yang kita mau sampaikan, bentuknya apapun itu, genrenya apapun itu, pasti ada pendengarnya gitu. Pasti ada pendengarnya. I love that ya. Nah kalian juga, ini obrolan saya sama Ivy ini harusnya bikin kalian semakin menggebu-gebu untuk terus berkarya dan nulis lagu, coba ya kan.
Ngomong-ngomong tentang itu ya, banyak teman-teman di sini juga ingin bukan ingin ya, mereka mempertanyakan nih, saya sebaiknya approach label besar, perusahaan besar, atau ya udah mulai sendiri dulu aja. Nah, kamu, Ivy, konsisten dari dulu bergerak sebagai artis independen. Iya. Why? Karena semua kontrolnya ada di aku sih, gitu. Tapi yang agak tricky juga untuk artis independen menurut aku, kalau dia nggak benar-benar tahu apa yang dia mau dalam musiknya itu agak susah gitu. Tell me more. Maksudnya apa tuh? Maksudnya mungkin kalau kita join label, mereka kan udah punya sistemnya sendiri tuh, manajemen, udah punya by datanya juga, misalkan formula yang tepatnya gimana, yang cocoknya udah ada lah gitu. Nah, gambaran-gambaran itu tuh kalau di independent artist menurut aku alangkah lebih baiknya untuk kita benar-benar tahu kayak ini arah musiknya mau dikemanain ya gitu. Jadi kalau ya itu tadi misalkan album nggak cuman sekedar album musik tapi juga storytelling. Jadi gimana the way kita storytelling ke masyarakat luas juga itu penting banget. Mungkin juga di era sekarang kita dituntut untuk ya bisa bikin konten juga, bisa bercerita lebih baik juga gitu. Jadi itu PR-nya juga tuh untuk independent artis seperti saya ini. Iya. Tapi proses kamu dalam album ini ya, Menata, seribet apa sih sebagai orang yang istilahnya nggak ada support perusahaan besar gitu? Apa aja yang kamu lakukan sebagai independent artis nih? Apa ya? Mungkin setelah albumnya jadi, itu mau dikemanain kan? Itunya tuh yang susah. Jadi kayak ya udah, aku biasanya bagi beberapa pilar lah, misalkan kayak publicity-nya, secara promosinya mau gimana aja, terus storytelling-nya juga mau, pasti ada beberapa cabang tuh. Untuk Menata ini misalkan kayak Menata tuh stage-nya apa aja tadi, terus bisa dibagi lagi. Terus kita kalau independent artist tuh enaknya kita lebih bisa banyak kolaborasi juga sama mungkin brand atau kayak apa ya, sesama musisi juga gitu. Jadi lebih lebih fleksibel juga sih menurut aku, untuk kayak mau nggak nyanyiin lagu aku tapi buat di sosmed aja, terus kayak kita bisa saling collab juga kayak gitu-gitu. Itu juga menarik tuh. Ini sangat menarik juga karena selain menulis lagu, memproduksi album, dia juga seorang entrepreneur. Iya sih itu. Iya nggak sih? Itu dituntut. Jadi iya loh. Untuk gimana ya, terus kayak bikin merchandise mungkin. Nah, bikin merchandise juga jualnya gimana? Itu Ivy yang sangat penting. Penyanyi di era sekarang ini mau nggak mau kayaknya mesti 360. Iya. Kamu tadi ngomongin kamu ngurusin sosial media juga. Iya. Kamu ngurusin bikin merchandise yang mana pasti involve designing gitu-gitu. Kerjasama sama fotografer apa segala macam. MV juga ada MV ya? MV ada. Dan itu pasti kamu terlibat banget tuh untuk. Tuh kan, dari wajahnya terlihat ya. Iya. Kebanyak tuh capeknya kemarin waktu ngerjain itu semua ya. Berarti memang ya karya ini ya karya kamu sebagai seorang Ivy Alisa lengkap nih, yang mana memegang banyak peran dalam sini, bukan cuma nulis lagu, penyanyi, tapi produser, arranger, bersama dengan Kang Ari, dan juga bisnisnya juga kamu harus mikirin kerja sama brand segala macam. Dan so far asik ya, maksudnya seru ya. Jadi belajar banyak hal juga, terus juga membuka opportunity baru juga, kayak kenal sama orang ini tuh, terus kayak apa nih Vi yang bisa kita kerja samain. Nah kayak gitu-gitu tuh kadang networking kayak gitu-gitu yang seru juga tuh along the way prosesnya. Itu guys ya, itu banget guys. Makanya saya bilang ini model penyanyi masa kini. Ya semua sendiri. semua sendiri ya. Aduh, luar biasa ya. Tapi jangan lupa tetap punya support system ya, karena kalau semuanya sendiri juga gila juga kita lama-lama ya. Aduh, itu tetap harus punya support system yang apa ya, mungkin sesimpel kayak kita pasti punya banyak ide di kepala kan. Sesimpel kita keluarin itu ke orang yang kayak bisa kasih feedback yang baik gitu. Jadi make sure orangnya juga jangan sembarangan lah gitu. Iya benar, termasuk tadi ke waktu kamu mau langsung banjirin semua lagu ke album, kata kolaborator kamu, Kang Ari, jangan ditahan dulu. Yeah. Itu kan merupakan satu proses back and forth yang penting dalam refining the final artwork, ya nggak sih? So yes, punya support system. Itu juga pentingnya berteman nggak sih di dunia musik? Iya, benar. Berkolaborasi, berteman. Maksudnya aku juga banyak tonton penyanyi yang mereka mungkin punya idenya,
punya urge-nya. Cuma nggak tahu mesti ngapain karena nggak punya teman, nggak pernah bergaul di dunia musik gitu ya. Itu kamu merasakan banget pastinya ya. Iya, itu mungkin struggle-nya banyak orang juga sih, kayak nggak berani untuk gitunya, mungkin kayak kenalan atau apa, padahal itu bisa membuka opportunity baru juga. Sekali guys, kalian harus dengerin ya album ini ya. Ini selain kalian bisa, ini nggak tahu kalau saya kan music nerd ya. Jadi nggak cuman dengerin karena enak doang, tapi saya kulik dalamnya gitu loh, liriknya, instrumentasinya, dan genre-nya segala macam itu bakal sangat menarik dan bisa didengerin berulang-ulang, nggak bakal bosan. Nah, Ivy, sekarang aku mau masuk ke dunia perkontenan dan pervokalan. Oke. Di mana konten kamu sering viral tentang vocalizing. Nah, kenapa Ivy itu sangat senang berkonten vocalizing? Maksudnya, apakah sesuatu yang menarik buat kamu? Karena penyanyi-penyanyi lain kayaknya nggak, mereka nyanyi aja gitu. Iya. Kalau kamu ngulik juga tuh gimana sih? Mungkin karena aku emang masih les dari dulu sampai sekarang. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih les guys, ya luar biasa ya. Oke. Seminggu sekali pasti masih les. Karena aku ngerasa kalau nyanyi aja, maksudnya nggak ada aku tetap butuh coach untuk kayak ini ada kurangnya, untuk ngingetin lah teknik vokalnya kurangnya di mana gitu. Jadi aku kayak masih terus belajar juga, maksudnya nggak cepat puas kan, pengennya kayak gitu. Terus aku ngerasanya itu konten-konten yang aku upload tuh lebih effortless aja sih, kayak cuman ya udah rekam aja. Terus aku nggak nyangka ternyata orang-orang tuh merasa tertarik dengan konten itu, padahal menurut aku kayak, nah itu kan hari-hari aja, vocalizing aja, tapi orang kayak, tolong jelasin dong maksudnya ini gimana caranya, terus kayak sesimpel lip trill gitu, kayak itu buat apa hubungannya. Nah itu ternyata banyak orang yang masih awam tentang vocalizing gitu deh. Dan terima kasih juga mempromosikan tentang latihan vokal ya, karena bisnisku jadi makin lancar. Boleh tuh, jadi bisa les di sini, asik. Langsung. Tapi berarti kamu bisa dibilang music nerd dan vocal nerd lah ya. Kamu ngulik soalnya gitu loh. Iya, kebetulan sekolah kuliahnya juga musik juga. Itu dia. Ya kita waktu di The Jazz kamu belum kuliah kan berarti kan? Belum. Iya, berarti ketemu aja kita di The Jazz Music School, terus kamu kuliah di UPH Conservatory of Music, dan sampai sekarang setelah banyak karya masih ngulik juga. Saya terakhir kerja sama Ivy itu kemarin ada sebuah lagu untuk KPK. Judulnya apa? Gitu ya? Biasakan yang benar. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Ya. Itu Ivy nyanyi bareng Barsena. Iya. Saya nggak ngedirect mereka nih di studio ya. Ya. Itu autotune nggak perlu dibuka. Ya. Autotune nggak perlu dibuka. Udah gitu saya ngedirectnya effortless banget, oke? Tidak pakai ngulang-ngulang, one take. Jadi bisa bilang Ivy adalah penyanyi yang, secara vokal tuh amin, asik banget ya. Kamu juga, pitch kamu selalu perfect gitu. Aku cuma pengen tahu, dan mungkin kamu bisa share, kenapa kamu merasa masih perlu sih les itu? Apa yang dicari? Apakah teknik vokal? Apakah arahan kreatif? Apa sih? Apa ya? Kayaknya aku ngerasa kalau vokal tuh kayak mesin mobil gitu yang harus dipanasin terus. Mesin mobil. Jadi nggak bisa langsung, ya bisa aja sih sebenarnya mobil juga langsung ngebut gitu. Cuma kan pasti kita harus dipanasin dulu mobilnya. Semakin sering dipanasin ya udah semakin sehat lah ibaratnya gitu. Dan goalnya aku, long term goal aku adalah aku pengen menyanyi sampai tua dan punya suara yang sehat gitu. Karena ngelihat banyak penyanyi yang di usia tua pitch-nya udah turun banget jauh dari sebelumnya, terus juga udah pitch-nya kemana-mana juga gitu. Itu yang aku pengen jaga banget supaya aku bisa tetap fit terus lah vokalnya sampai nanti aku tua, amin. Ivy Alisa guys, model penyanyi masa kini. Aku tidak capek-capek mengulang kata-kata itu karena memang benar Ivy, aku benar kagum sih sama kamu. Oke, jadi pertanyaannya balik nih, vocalizing favorit kamu tuh yang kayak gimana sih? Vocalizing favorit aku interval kayaknya ya. Contohin dong ke kita biar kita bisa ikutin. Itu favorit aku. Aduh, bener-bener ya. Pitch-nya perfect, intonasinya kotak-kotaknya sangat rapi. Waduh, Ivy, ini efek kamu rajin berlatih ya. Amin. Apalagi
bagi kita. Terus apa lagi ya? Lip trill juga selalu menyenangkan. Iya. Apa yang membuat lip trill menyenangkan dan kamu merasa bermanfaat? Karena kalau lagi kepepet banget, misalkan lagi jam session gitu, kita cuman mau datang makan, tiba-tiba teman kayak maju dong. Nah, itu lip trill adalah andalan karena bisa pemanasan tapi nggak terlalu berisik untuk di tempat umum. Jadi aku kadang oke bentar ya, kayak ya udah lip trill. Oke. Gitu. Keren ya. By the way, kamu kan waktu di UPH dulu, UPH Konservatori, kamu juga piano kan? Major kamu apa? Sih. Minornya piano. Majornya tetap vokal. Ternyata walaupun aku les dari kecil, aku ngerasa tetap banyak banget hal yang aku belum tahu dan aku baru belajar pas aku kuliah. Berarti dalam penulisan lagu itu ya, kayak chord-chord gitu, kamu udah jadiin? Udah jadiin. Aku pasti bawa ke produser, udah bagannya bahkan udah jadi biasanya. Baru ditambahin misalkan kayak butuh interlude di tengah sedikit, paling gitu-gitu aja. Tapi bagan udah hampir jadi pasti. Itu ya pentingnya penyanyi itu paling nggak bisa main piano buat ngiringin diri sendiri aja. Itu tuh ngebantu banget, mempermudah banget hidup kamu ya. Dan secara kamu kuliah musik gitu, pasti kamu untuk teori tuh sesuatu yang sehari-hari buat kamu ya. Maksudnya banyak penyanyi kan mereka tuh blank aja gitu. Dan aku yakin si teori, si piano itu tuh mempermudah hidup kamu banget sebagai seorang penulis lagu dan seorang penyanyi. Betul nggak sih? Betul banget. Nah, sesimpel kita nentuin nada dasar. Kalau mau nyanyi kan pasti kabarin nada dasarnya di mana, paling nggak punya basic skill kayak mainnya di sini deh gitu, tahu gitu do-nya di mana gitu. Nggak usah yang jago-jago banget sih, cuman itu menurut aku basic skill banget sih, sama buat vocalizing buat diri sendiri mungkin at least kayak bisa nadanya sini gitu. Ivy Alisa, model penyanyi masa kini. Aduh, Ivy kamu keren banget. Ivy, ada nggak dari album ini atau dari cerita bermusik kamu yang belum tersampaikan tapi kamu merasa harus kamu sampaikan ke teman-teman yang nonton? Tentang apanya nih? Tentang kisah menata atau mungkin tentang cerita yang belum tersampaikan atau kayaknya sudah deh. Sudah, luar biasa. Itulah hebatnya saya sebagai pewawancara. Mampu mengeluarkan semua cerita-cerita. Ivy, keren banget sih. What's next? Mungkin lebih banyak showcase, perform. Ini mungkin karena masih awal-awal tahun, tapi aku ada beberapa rencana lah di pertengahan tahun. Pengen bikin showcase yang format full bandnya juga, kan belum sempet tuh. Jadi ditunggu aja guys. Kalau aku, tau nggak, punya what's next buat kamu. Apa tuh? Album menata menjadi teater musikal. Boleh tuh kalau ada yang mau adaptasi, karena udah sesuai tuh ceritanya ya. Ceritanya udah ada tiga babak loh guys. Iya. Jadi tolong entah itu Jaksika, Jakarta Movie, semua dengerin guys. Album menata ini karena sangat-sangat lahan pembuatan naskah teater musikal. Bener. Musiknya juga udah ada ya kan. Ada Ivy juga yang bakal menata musik dan mengarahkan vokalnya barangkali. Mungkin aku juga bisa. Main juga, guys, tolong ini jadiin teater musikal ini pasti keren banget sih. Ivy, thank you banget. Thank you, aku yang thank you. Life after breakup ya, teman-teman ya. Jangan sedih dong, kita harus menata hidup kita. Menata hidup kita ya. Bagi teman-teman yang ngerasa ya nyek banget tuh kena masuk, langsung dengerin Menata, Ivy Alisa di Spotify, di YouTube juga, dan pokoknya di semua platform ya. Dan rasakan sendiri. Apa tuh? Sensasinya. Sensasi perjalanan 3 babak dalam jatuh cinta hingga selesai. Aduh, dahsyat banget. Oke, Ivy, aku biasanya minta tamu-tamuku untuk memberikan semangat buat teman-teman. Karena banyak teman-teman di sini pengen berkarya juga kayak kamu, pengen bisa muncul terbakar ininya, semangatnya. Jadi tolong bagikan semangat kamu. Oke, untuk teman-teman semua yang menonton ini, semangat untuk yang mau bermusik. Menurut aku kita mulai dulu aja, nggak perlu banyak mikir. Kita mulai apa yang menurut kalian cocok nih untuk kalian bermusik. Pokoknya gas aja dulu, pasti pintunya akan terbuka sendiri. Gas aja dulu, pasti pintunya akan terbuka sendiri. Setuju banget, Ivy. Thank you so much. Kita tutup obrolan kali dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye. Kita
bahagia, kita menangis bersama-sama, kita berjalan sejauh ini. Aku ucapkan terima kasih. Enak banget. Aku ucapkan terima kasih. Dengarkan album Menata dari Ivy Alisa di seluruh streaming platform. Keren banget Alisa. Alisa Ivy. Alisa. Alisa. Oke.